Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fisika Kamis 4 Maret 2021. Silahkan modulnya disiapkan dulu, kemudian berdoa. Kalau sudah, marilah kita hari ini membahas latihan soal KD 3.12 tentang alat-alat optik. Untuk latihan soal kali ini, saya sisipkan dulu materi tentang mata, yaitu tentang rabun dekat. Ya, kemarin rabun dekat itu adalah sebuah keadaan di mana mata tidak bisa melihat dengan jelas untuk benda yang dekat. Ya, karena mata sering digunakan untuk melihat jauh atau dikatakan tidak bisa melihat dekat. Harus ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif. Ya, kemudian kemarin persamaannya ya, kalian bisa menggunakan P sama dengan 100 per SN min 100 per PP, di mana PP itu adalah titik dekat mata, ya, punctum proximum kalau di bukunya ya, itu PP. Kemudian bisa juga ini persamaan ini 100 per SN. SN itu biasanya 25, sehingga persamaan di buku lain atau di buku modul kalian itu adalah 4 min 1 per PP. Sama saja, kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan P sama dengan 4 min 1 per PP. Ya, itu tadi tentang rabun dekat. Ya, ini sekarang kita latihan soalnya. Bisa kalian lihat soal nomor 3 halaman 159. Nah, di buku kalian itu diketahui seorang penderita dengan titik dekat 60 cm. Artinya apa? Jarak paling dekat yang bisa dilihat penderita tersebut adalah paling dekat adalah 60 cm tanpa kacamata. Jadi paling dekat 60 cm, 50 cm sudah tidak jelas. Ya, apalagi 25 cm. Jadi paling dekat itu adalah 60 cm. Nah, penderita ini ingin bisa melihat normal. Berarti dia ingin bisa melihat pada jarak kurang dari 60. Ya, terutama untuk normal adalah pada jarak 25 cm. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, tentunya penderita tadi harus menggunakan lensa atau kacamata, ya. Nah, sekarang dari kalimat ini kalian bisa mencari ya bahwa jarak benda, karena dia ingin normal, maka dia diletakkan jarak bendanya pada jarak 25 cm. Jarak bayangannya nanti selalu di maya atau min ya, di 60 cm. Karena dia bisa melihat benda tadi pada jarak itu tanpa kacamata. Sehingga dengan kacamata bayangannya harus selalu di titik dekatnya tanpa kacamata. Sehingga dari yang diketahui ini kita masukkan ke persamaan 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Masukkan 1 per 25 plus 1 per min 60 sama dengan 1 per F. Kemudian ini disamakan penyebutnya ya, sehingga diperoleh fokusnya adalah 0,4285 dalam satuan meter. Kalau dalam satuan senti 42,85 cm. Mengapa harus diletakkan di satuan meter? Karena nanti dioptri itu harus dalam satuan meter. Ya, kekuatan lensa itu harus dalam satuan dioptri, itu fokusnya harus dalam satuan meter. Maka lensa kacamata yang digunakan itu P, satuannya rumusnya P sama dengan 1 per F. P itu adalah satuannya dioptri. Masukkan 1 per 0,4285, maka kacamata yang digunakan berkekuatan 2,33 dioptri.
Nah, itu soal yang nomor 1 ya. Sekarang soal yang berikutnya. Sebelum ke soal berikutnya, ini cara yang kedua. Bisa dengan menggunakan rumus tadi yang di slide pertama tadi, yaitu P sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Dimasukkan, nah sama ya caranya. Caranya beda tapi hasilnya sama, yaitu P-nya 2,33 dioptri. Bagaimana kalau menggunakan rumus lain, yaitu P sama dengan 4 min 1 per PP, nanti tentunya kalian coba pasti akan sama. Ya, itu tadi cara yang pertama, cara yang kedua. Nah, ini nanti saya harapkan kalian tidak hanya absen saja ya, diikuti sampai terakhir. Ya, diulang lagi dalam waktu luang kalau mengerjakan latihan soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan dengan materi loop atau kaca pembesar kemarin. Ya, untuk loop atau kaca pembesar, setiap pengamatan itu pasti dengan menggunakan 2 pengamatan, yaitu pengamatan akomodasi maksimum dan pengamatan tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Nah, untuk pengamatan akomodasi maksimum, jarak benda itu harus di ruang 1 atau kurang dari fokus loop. Jarak bayangannya karena akomodasi maksimum selalu di min PP atau min SN atau di min ini artinya maya di titik dekatnya. Ya, tergantung titik dekatnya pengamatnya apa. Kalau normal berarti 25. Kalau penderita rabun jauh atau rabun dekat pasti akan mempunyai titik dekat dan titik jauh yang berbeda. Ya, itu tadi akomodasi maksimum, selalu ini harus diingat-ingat. Kalau dilihat dari lukisan lah ini, berarti bendanya selalu kurang dari fokus. Ini untuk akomodasi maksimum atau mata berakomodasi. Persamaannya, perbesarannya adalah M 25 per F plus 1. Atau menggunakan 25 per F min 25 per 25 ya, hasilnya ini. Itu untuk akomodasi maksimum. Untuk akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, nah ini sesuai dengan sifat lensa positif. Ya, kalau kita ingin melihat bayangan itu di tak terhingga, ya, bayangan itu selalu di PR, di tak terhingga atau di titik jauh mata pengamat, maka benda harus diletakkan di fokus loopnya tadi. Nah, ini untuk akomodasi minimum. Gambarnya seperti ini, ya ini kamu lihat, ini bendanya di fokus. Ya, bayangannya adalah merupakan bayangan yang sinar yang tidak berpotongan. Tidak berpotongan itu artinya di titik jauh mata pengamat. Ya, persamaan perbesarannya adalah SN per F saja. Ya, itu tadi. Nah, sekarang soal nomor latihan soalnya adalah soal nomor 10 halaman 160. Oh, yang pertama soal nomor 8 dulu ya. Soal nomor 8 halaman 159. Yaitu diketahui sebuah loop dengan pengamatan tanpa akomodasi atau akomodasi minimum dengan menggunakan loop, fokus loop adalah 4 cm. Yang ditanyakan di situ berapa jarak benda harus diletakkan dari loop jika pengamatannya tanpa akomodasi. Nah, seperti di dalam slide tadi ya, kalau pengamatan tanpa akomodasi atau akomodasi minimum, bayangan selalu di titik jauhnya. Karena bayangan selalu di titik jauhnya, letak benda harus di fokus loop. Jadi jawabannya S benda, berarti jarak benda sama dengan fokus loop, yaitu 4 cm. Nah, gitu ya untuk soal nomor 8 halaman 159. Sekarang soal nomor 3 adalah soal nomor 10 halaman 160. Di situ diketahui seorang pengamat dengan titik dekat 40 cm. Ya, menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Diperoleh perbesarannya adalah 6 kali. Diperoleh perbesaran 6 kali. Kemudian yang ditanya berapa besar
kekuatan dari loop tadi. Saya ulangi ya, berarti seorang pengamat menggunakan loop. Pengamatnya tadi mempunyai titik dekat 40 cm, kemudian diperoleh perbesaran 6 kali, pengamatannya dengan akomodasi maksimum. Ya, dari sini diketahui berapa kekuatan loop tadi. Nah, cara jawabannya ya, jadi cara penyelesaiannya kita gunakan akomodasi maksimum dulu rumusnya, yaitu M sama dengan Sn per F plus 1. Kita masukkan M-nya yang diketahui 6, PP-nya atau titik dekatnya adalah 40. Nah, dari penghitungan diperoleh fokusnya adalah 8 cm atau 0,08 meter. Dimasukkan ke rumus P sama dengan 1/F. Diperoleh kekuatan dioptrinya, kekuatan loopnya adalah 12,5 dioptri. Itu ya untuk nomor 3. Selanjutnya kita latihan soal tentang mikroskop. Mikroskop kemarin terdiri dari 2 lensa positif. Yang dekat dengan objek disebut objektif dan selanjutnya ya. Nah, ada 2 pengamatan juga, yaitu akomodasi maksimum. Nah, untuk akomodasi maksimum kalian lihat di sini benda selalu di ruang 2. Ini adalah lensa objektif, mempunyai 2 fokus, yaitu fokus aktif dan fokus pasif. Saya ulang ini ya, keterangan kemarin diingat-ingat lagi. Benda selalu di ruang 2. Berarti lebih dari fokus, lebih dari fokus, kurang dari 2 kali fokus objektif aktif. Di sini, terus bayangan di sini. Ya, di ruang 3 lensa objektif. Ini 1, kemudian 2 kalinya ini ruang 3. Kemudian berarti jarak lensa objektif ke bayangan disebut S aksen objektif ini. Dari benda ke lensa objektif disebut S objektif. Jarak benda objektif. Nah, kemudian bayangan ini digunakan oleh lensa okuler, digunakan sebagai benda. Oleh sebab itu, bayangan ke lensa okuler ditandai dengan S okuler. Kemudian mengingat sifat-sifat sinar jika melewati lensa, kita peroleh sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi ini fokus okuler. Di sini sebenarnya ada fokus okuler lagi ya, tapi yang pasif, ini aktif, ini pasif. Kemudian sinar yang melalui titik pusat kelengkungan diteruskan. Ini diteruskan. Nah, 2 sinar bias ini merupakan yang menyebar. Oleh sebab itu tidak mungkin berpotongan. Karena tidak berpotongan, maka ini diperpanjang. Nah, ini diperpanjang sehingga berpotongan di sebuah titik. Nah, inilah yang disebut S aksen okuler. Bayangan terakhir yang dilihat oleh mata ini. Jadi kalau mata pengamat di sini, ini saya ulang. Ini ke sini adalah S okuler. Nah, mengapa ini di dalam atau kurang dari F okuler? Karena pengamatan dengan akomodasi maksimum. Sama dengan loop tadi, benda harus di ruang 1 lensa okuler. Nah, ini tadi, maka F okulernya di sebelah kiri bayangan. Nah, begitu ya. Jadi, diingat lagi, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik pusat kelengkungan diteruskan. Nah, ini diteruskan sana. 2 sinar bias ini tidak berpotongan atau berkas sinar yang menyebar sehingga harus diperpanjang. Gitu ya. Nah, dari bayangan terakhir ke lensa okuler disebut, ini ke sini sebenarnya ya, ini ke sini disebut S aksen okuler. Ya, berarti di titik dekat pengamat, di titik dekat pengamat. Dah, ini tadi secara gambar ya, ini tadi persamaan untuk
akomodasi maksimum berarti persamaannya M objektif kali M okuler. Karena ini sebagai loop, maka kalau dimasukkan jadi ini. Terus persamaan yang satu lagi adalah tubus atau panjang mikroskop. Ini dari sini. Ini ke sini. Dari lensa objektif ke lensa okuler. Disebut L. Buku lain boleh D. Nah, jadi ini ke sini siapa? S aksen objektif. Nah, ini S aksen objektif. Plus ini ke sini adalah S okuler untuk akomodasi maksimum. Soal yang nomor 4 adalah soal nomor 18 halaman 161. Ya, dari situ diketahui sebuah loop dengan fokus objektif 1 cm, kemudian panjangnya 16 cm, jarak bendanya 1,1 cm, pengamatan dengan berakomodasi maksimum. Ya, saya ulangi lagi ya, diingatkan lagi bahwa kalau pengamatan berakomodasi maksimum, berarti S aksen okuler adalah di min PP atau di titik dekat pengamat. Ya, kita lihat lagi, ini kita tampilkan lagi ya, ini berarti ini ke sini adalah di titik dekat pengamat. Ya, ini benar di ruang 2, ini ke sini adalah 1 cm. Berarti ini ke sini adalah 1,1. Kemudian bayangannya ini S aksen objektif digunakan sebagai benda, ini bayangan terakhir ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1/S objektif plus 1/S aksen objektif sama dengan 1/F objektif. S aksen objektif itu adalah jarak bayangan ya. S aksen itu bayangan. Kita peroleh bahwa S aksen objektif adalah 11 cm. Kemudian kita masukkan ke panjang mikroskop. Rumusnya untuk akomodasi maksimum adalah S aksen objektif plus S okuler. Kita peroleh S okulernya 5 cm. Setelah mendapatkan S okuler, kita masukkan ke persamaan 1/S okuler 1/S okuler plus 1/S aksen okuler sama dengan 1/F okuler, diperoleh tadi S aksen okulernya min, PP titik dekat pengamatnya adalah normal berarti 25. Diperoleh F okuler 25/4. Setelah mendapatkan ini kita masukkan terakhir adalah ke persamaan perbesaran akomodasi maksimum untuk loop. Untuk mikroskop ya. Berarti ini M-nya S aksen objektif per S objektif kali Sn per F okuler plus 1. Setelah dimasukkan, ini 25 hasilnya adalah 4/1, 5. 5 kali 10 adalah 50 kali. Jadi perbesarannya adalah sebesar 50 kali. Itu tadi soal nomor 18 halaman 161. Kita lanjutkan untuk mikroskop dengan akomodasi minimum. Ya, ini berarti benda tetap di ruang 2. Ya, ini benda di ruang 2. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus objektif. Sinar yang melalui titik pusat kelengkungan diteruskan sehingga berpotongan. Perpotongannya ini berarti ke lensa objektif disebut S aksen objektif. Kemudian karena pengamatan dengan akomodasi maksimum benda oleh S objektif dibentuk bayangan kemudian dianggap sebagai benda. Maka ini ke sini adalah S okuler karena tepat di fokus. Mengapa tepat di fokus? Bayangan terakhir harus merupakan sinar yang sejajar, artinya di titik jauh pengamat. Ya, jadi ini ke sini tepat di fokus okuler. Kemudian sinar sejajar sumbu utama diteruskan. Nah, ini merupakan berkas sinar yang sejajar. Berarti di sana adalah di titik jauh pengamat. Kemudian perbesarannya ini rumusnya ya, panjang tubusnya atau panjang mikroskopnya S aksen objektif plus F okuler. Kita lihat ini contoh soalnya. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Ini ada fokus objektifnya 1,8, jarak bendanya 2 cm, kemudian fokus okulernya adalah 6 cm. Kalau melihat bendanya
seperti ini, kemudian bayangannya ini tadi sebenarnya salah ya, ini bukan garis putus, ini bukan garis putus, merupakan garis garis penuh ya, ini tadi harus penuh. Kemudian ini pengamatnya di sini, nah ini merupakan berkas sinar yang sejajar. Nah, berapa jarak lensa objektif dan okuler? Berarti kalau yang ditanyakan jarak lensa objektif dan okuler, berarti D atau L. Rumusnya tadi adalah S aksen objektif per F okuler. Karena F okuler di sini sudah diketahui, berarti kalian tinggal menghitung S aksen objektif. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini tadi diperoleh S aksen objektif 18 cm, sehingga diperoleh S aksen panjang mikroskopnya, S aksen objektif plus F okuler sama dengan 18 ditambah 6, 24 cm. Nah, kurang lebih itu tadi latihan soalnya ya. Saya harapkan soal-soal yang lain kalian kerjakan sendiri. Kemudian minggu depan kalian akan saya beri tugas gelombang dan alat-alat optik. Ya, sudah saya pesankan dari sekarang. Gelombang dan alat-alat optik nanti kalian belajar. Kemudian dikumpulkan seperti kemarin dalam waktu yang terbatas. Jadi jangan ada yang sampai absen ya. Sekian saja pertemuan hari ini. Dari Bu Sri Asih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.